Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai. Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada satu surah pendek, namun sangat kuat dalam Al-Quran. Surah ini disebut Surah Al-Ikhlas, yang berarti kemurnian atau keikhlasan. Ini adalah surah ke-117 dalam Al-Quran yang mulia. Banyak muslim membacanya setiap hari dalam syalat mereka. Mereka membacanya saat mencari petunjuk. Mereka membacanya untuk mengingatkan diri mereka akan dasar iman mereka. Ayat-ayatnya adalah jawaban yang jelas dan langsung untuk salah satu pertanyaan paling mendalam umat manusia. Siapakah Tuhan itu? Mari kita mulai dengan membaca kata-katanya yang indah dan memahami makna langsungnya, yang bergema dengan kejelasan dan tujuan. Surah ini dimulai dengan perintah sederhana kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan melalui beliau kepada seluruh umat manusia. Surah ini berbunyi, Qul huwallahu ahad. Ini berarti, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ayat berikutnya adalah, Allahus Somad, yang berarti Allah tempat bergantung. Setelah ini, surah tersebut menyatakan, Lam yalid wa lam yulad, yang berarti, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Dan diakhiri dengan pernyataan tegas, walam yakun lahu kufuwan ahad, yang berarti, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Keempat ayat pendek ini mengandung makna alam semesta, deskripsi Tuhan yang lengkap dan murni, yang bebas dari batasan seperti manusia, atau konstruksi filosofis yang rumit. Keindahan surah Al-Ikhlas terletak pada kesederhanaan dan kejelasannya yang mutlak. Surah ini tidak menggunakan metafora atau perumpamaan yang rumit, yang bisa disalahartikan. Sebaliknya, surah ini menyajikan deklarasi yang lugas. Ini adalah pernyataan yang tegas dan tak tergoyahkan tentang sifat Sang Pencipta. Inilah mengapa surah ini disebut kemurnian. Surah ini memurnikan keyakinan kita kepada Tuhan dari segala bentuk kemitraan, asosiasi, atau ketidaksempurnaan. Surah ini membersihkan hati dan pikiran, memungkinkan seseorang untuk terhubung langsung dengan Tuhan mereka tanpa perantara. Ini adalah pesan universal untuk semua orang, sepanjang masa, yang dengan tulus mencari kebenaran tentang asal-usul mereka dan tujuan akhir mereka dalam hidup ini. Surah ini diturunkan di Mekah pada saat orang-orang menyembah banyak dewa dan berhala yang berbeda. Beberapa percaya pada dewa-dewa yang memiliki keluarga, putra dan putri. Yang lain membayangkan dewa-dewa dengan bentuk dan kelemahan manusia. Di tengah semua keyakinan yang membingungkan ini, Surah Al-Ikhlas turun seperti cahaya penuntun. Itu adalah deklarasi revolusioner yang menyapu bersih semua gagasan palsu tentang yang ilahi. Surah ini menyajikan konsep Tuhan yang transenden, unik dan sempurna. Surah ini mengajak orang-orang untuk meninggalkan penyembahan hal-hal yang diciptakan dan beralih menyembah satu-satunya pencipta segala sesuatu yang ada. Mari kita jelajahi makna mendalam setiap ayat satu persatu dengan cara yang sederhana. Ayat pertama, Qul huwahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, adalah landasan. Kata ahad dalam bahasa Arab sangat spesifik. Itu tidak hanya berarti satu dalam arti numerik, seperti angka yang datang sebelum dua. Itu berarti yang Esa, yang menandakan keunikan mutlak dan tak terpisahkan. Itu berarti dia adalah satu saja, tanpa yang kedua, tanpa bagian apapun, dan tanpa sekutu apapun. Kata tunggal ahad, menyangkal gagasan adanya banyak Tuhan atau Tuhan yang terdiri dari orang yang berbeda. Itu menetapkan prinsip monoteisme murni, yang merupakan pesan sentral Islam. Ayat kedua, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, dibangun di atas dasar keesaan ini. Kata As-Samad kaya akan makna, itu menggambarkan makhluk yang abadi, mutlak dan mandiri. Dia tidak perlu makan, minum atau tidur. Dia tidak memiliki kebutuhan apapun. Sebaliknya, dia adalah satu-satunya yang menjadi tempat bergantung seluruh ciptaan untuk setiap kebutuhan mereka, dan untuk keberadaan mereka. Kita adalah yang membutuhkan, dia adalah yang bebas dari kebutuhan. Kita berpaling kepadanya di saat kesulitan dan di saat kemudahan, karena dia adalah pemelihara dan tempat berlindung utama. Konsep ini mengangkat Tuhan jauh di atas karakteristik manusia atau ciptaan apapun. Selanjutnya, kita memiliki ayat, Lam yalid wa lam yulad, dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas dan langsung. Itu memberitahu kita bahwa Allah bukanlah bagian dari keluarga dalam arti manusia. Dia tidak memiliki ayah atau ibu, karena dia adalah yang awal, tanpa permulaan. Dia tidak memiliki putra atau putri,
karena Dia adalah yang akhir, tanpa akhir. Tindakan dilahirkan atau melahirkan anak adalah karakteristik makhluk ciptaan, siklus hidup yang memastikan kelangsungan hidup suatu spesies. Sang Pencipta sepenuhnya terpisah dari siklus ini. Dia abadi, dan ayat ini dengan kuat menolak keyakinan apapun yang menghubungkan garis keturunan dengan Tuhan, membuat sifatnya berbeda dari ciptaannya. Akhirnya, surah ini diakhiri dengan, "Walam yakun lahu kufuwan ahad," dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Ayat ini menyegel argumen dan melengkapi deskripsi. Itu berarti sama sekali tidak ada di seluruh alam semesta, atau bahkan di luarnya, yang sebanding dengannya. Tidak ada yang seperti Dia, tidak dalam esensinya, tidak dalam atributnya, dan tidak dalam tindakannya. Anda tidak dapat membayangkan Dia, karena apapun yang Anda bayangkan adalah ciptaan pikiran Anda, dan Dia adalah pencipta pikiran Anda. Ayat ini mendorong kerendahan hati. Itu memberitahu kita bahwa tidak peduli seberapa banyak kita belajar, kita tidak akan pernah bisa sepenuhnya memahami kebesarannya. Tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang setara dengannya. Konsep keesaan mutlak Tuhan, yang dalam Islam dikenal sebagai Tauhid, sebagaimana dijelaskan dengan sempurna dalam surah Al-Ikhlas, berdiri dalam kontras yang lembut namun tegas dengan keyakinan lain, seperti prinsip Trinitas yang ditemukan dalam kekristenan. Tauhid itu sederhana, Tuhan itu esa, bukan satu dalam kelompok, bukan satu yang terdiri dari bagian-bagian, tetapi esa secara unik dan tak terpisahkan. Ini adalah pesan yang lugas dan jelas. Ini menghilangkan kebingungan tentang siapa yang harus disembah dan siapa yang harus didoakan. Dalam Islam, hubungan antara seseorang dan Tuhan itu langsung. Tidak ada perantara, Anda berbicara kepadanya, dan Dia mendengar Anda. Kesederhanaan ini dipandang sebagai rahmat, membuat keyakinan terpenting dapat diakses oleh setiap orang, tanpa memandang latar belakang mereka. Doktrin Trinitas di sisi lain, menyatakan bahwa Tuhan adalah satu Tuhan yang ada sebagai tiga pribadi yang setara dan kekal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini sering digambarkan sebagai misteri yang di luar pemahaman manusia. Dari perspektif Islam, sebagaimana dibimbing oleh surah Al-Ikhlas, konsep ini menghadirkan tantangan terhadap gagasan keesaan mutlak, atau ahad. Secara khusus, ayat lam yalid wa lam yulad, Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, secara langsung membahas gagasan tentang Bapa dan Putra. Islam menghormati Yesus sebagai Nabi besar Tuhan, tetapi tidak menerima gagasan bahwa Tuhan akan beranak, karena beranak adalah atribut ciptaan, bukan pencipta. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan konflik, tetapi untuk menumbuhkan pemahaman dan kejelasan. Surah Al-Ikhlas diturunkan untuk memberikan jawaban yang pasti. Sementara konsep Trinitas melibatkan kesatuan yang kompleks dari tiga dalam satu, Tauhid menyajikan kesatuan yang sederhana dan mutlak. Bagi umat Islam, gagasan membagi Tuhan menjadi pribadi-pribadi, meskipun mereka digambarkan sebagai satu dalam esensi, memperumit monoteisme murni yang diajarkan oleh semua nabi, dari Adam hingga Ibrahim, Musa, Yesus, dan akhirnya Muhammad. Semoga kedamaian menyertai mereka semua. Pesan itu selalu sama, sembahlah satu Tuhan saja. Surah Al-Ikhlas dipandang sebagai ekspresi termurni dari pesan abadi ini. Oleh karena itu, ketika seorang Muslim membaca walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, itu adalah deklarasi bahwa tidak ada yang dapat dikaitkan dengan Tuhan. Ini termasuk menugaskannya sekutu, keluarga, atau yang setara. Keindahan Tauhid bagi seorang mukmin terletak pada konsistensi logisnya dan kekuatannya untuk membebaskan pikiran manusia. Itu membebaskan seseorang dari menjadi tunduk kepada apapun atau siapapun selain satu-satunya pencipta yang benar. Itu menyederhanakan iman, menjadi hubungan yang murni dan setia antara individu dan yang ilahi. Sebuah konsep yang memberdayakan dan sangat merendahkan hati pada saat yang sama, memberikan jalan yang jelas bagi semua yang mencarinya. Memahami dan meyakini keesaan Tuhan bukan hanya poin teologis yang abstrak. Itu adalah fondasi bagi kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Ketika seseorang benar-benar menginternalisasi bahwa hanya ada satu pencipta, satu pemelihara, dan satu hakim utama, seluruh pandangan hidup mereka berubah. Bayangkan sebuah kapal dengan banyak kapten, masing-masing memberikan perintah yang berbeda. Kapal itu akan kacau dan pasti akan tenggelam. Demikian pula, kehidupan yang dipandu oleh keyakinan pada banyak kekuatan atau dewa, mengarah pada kebingungan, kecemasan, dan hati yang terpecah.
Anda tidak akan tahu siapa yang harus menyenangkan atau arah mana yang harus diikuti. Tauhid, keyakinan pada satu Tuhan, memberikan satu arah yang jelas. Keyakinan pada satu Tuhan, Ahad, menanamkan rasa harga diri dan kebebasan yang mendalam dalam diri manusia. Ketika Anda tahu bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan atas takdir Anda dibebaskan dari rasa takut terhadap orang lain, takhayul, atau berhala palsu. Anda tidak lagi merasa perlu untuk menyenangkan atasan, penguasa, atau orang yang disebut berkuasa dengan mengorbankan prinsip-prinsip Anda, karena Anda tahu rezeki utama Anda berasal dari Allah saja. Ini membuat seseorang berani, jujur, dan adil. Anda hanya menundukkan kepala kepada pencipta langit dan bumi, dan tidak kepada siapapun. Ini adalah pembebasan spiritual tertinggi, yang memberikan martabat dan kekuatan pada keyakinan seseorang. Lebih jauh lagi, prinsip tauhid menumbuhkan persatuan di antara umat manusia. Jika kita semua menyembah satu Tuhan yang sama, pencipta setiap orang tanpa memandang ras, kebangsaan, atau status sosial mereka, maka kita semua setara di matanya. Keyakinan ini membongkar dasar rasisme, kesukuan, dan kesombongan. Satu-satunya hal yang membuat seseorang lebih baik dari yang lain di hadapan Tuhan, bukanlah kekayaan atau garis keturunan mereka, tetapi kesalehan dan kesadaran mereka akan Dia. Keyakinan pada satu Tuhan mengarah pada keyakinan pada satu kemanusiaan. Itu mendorong kita untuk memperlakukan satu sama lain dengan keadilan, kebaikan dan kasih sayang. Karena kita semua adalah makhluk dari Tuhan yang sama, As-Samad, yang menjadi tempat kita semua bergantung. Akhirnya, saya mengundang semua orang, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terbuka, untuk merenungkan kata-kata ini. Pikirkan tentang pesan surah Al-Ikhlas. Bukankah itu beresonansi dengan kebenaran yang dalam dan bawaan dalam diri Anda? Pencarian Tuhan adalah perjalanan paling mulia yang dapat dilakukan seseorang. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk mencari kebenaran. Bacalah, renungkan, dan mintalah kepada Dia yang menciptakan Anda untuk membimbing Anda ke jalan yang jelas dan damai. Karena dalam memahami keesaan mutlaknya, Anda tidak hanya akan menemukan jawaban tentang siapa Tuhan itu, tetapi Anda juga akan menemukan diri sejati Anda, dan tujuan utama Anda di alam semesta yang luas dan indah ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng, agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda, dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan, dan sampai jumpa di lain waktu.